Halo saudara, Anda saat ini berada di segmen Ulas Kompas bersama saya Gracia Adur. Kita akan melihat ada informasi menarik apa saja di halaman muka harian Kompas edisi Sabtu 23 September 2023 saudara. Kita ke foto di halaman utama terlebih dahulu adalah membahas soal opening ceremony Asian Games 2022 di Hangzhou di Cina saudara. Dalam foto ini terlihat bahwa ada The Big Lotus. The Big Lotus ini adalah julukan untuk Stadion Hangzhou di mana bentuknya ini seperti bunga teratai. Sehingga tak heran banyak penonton yang selfie kemudian foto dengan latar belakang Stadion Hangzhou ini. Nah kabarnya bahwa stadion ini memuat 80.000 penonton saudara. Nah ada juga informasi menarik lainnya masih soal Asian Games 2022. Ini yang menarik perhatian saya adalah soal opening ceremony di Asian Games Hangzhou 2022. Nah, ada yang berbeda di sini. Nah, biasanya di edisi-edisi sebelumnya ketika opening ceremony di Hangzhou ini menampilkan pertunjukan kembang api konvensional, tetapi kali ini mereka menampilkan pertunjukan kembang api dengan sentuhan digital atau kecerdasan buatan, saudara. Nah, sehingga ini yang menjadi sesuatu hal yang berbeda di sini. Nah, apa sebetulnya yang ingin menjadi tujuan Hagok? Di sini ingin menampilkan sesuatu yang bisa memukau dunia, tidak hanya sekedar menampilkan opening ceremony formalitas saja, tetapi Hagok ingin memunculkan sentuhan teknologi tinggi dengan kecerdasan buatan. Tentu hal ini sejalan dengan misi dari Asian Games Hangzhou 2022, yaitu hijau, cerdas, hemat, dan beradab. Selain itu dia juga ingin menunjukkan bahwa Provinsi Zhejiang ini sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Cina, saudara. Sehingga ini yang menjadi sesuatu pengalaman yang berbeda ketika kita melihat bagaimana pertunjukan kembang api di sana, saudara. Nah, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya masih di halaman muka harian Kompas. Kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan di sini membahas soal isu lingkungan. Ada judul menguji logam berat air sungai di Jakarta, saudara. Nah, dalam informasi ini, saudara, bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini melakukan penelitian. Dimulai tahun 2023, menurut hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ini memeriksa bagaimana kualitas air sungai dan juga kualitas air tanah. Hasilnya, untuk kualitas air sungai ini menunjukkan 70% kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat, dan sumber tercemar berat ini dikarenakan karena adanya bakteri. Kemudian untuk kualitas air tanah ini juga terbilang kurang aman. Maka saudara, harian Kompas ini melakukan uji mandiri di 7 titik sungai drainase. Ini ada di Cengkareng, Sungai Cengkareng, Sungai Cipinang, Sungai Buaran, dan 2 lokasi di Sungai Ciliwung, Kali Item, dan Sungai Grogol, saudara. Nah, sampel air sungai ini diambil dalam kurun waktu dari tanggal 25 Juli sampai 15 Agustus 2023 dan hasilnya menunjukkan bahwa logam berat seng tembaga dan timbal ini tidak terdeteksi di 7 lokasi tersebut, saudara. Tetapi hanya ada 1 lokasi di dekat Sungai Cipinang ini yang mengandung seng, yaitu 0,0121 per liternya, dan ini juga masih harus terus diwaspadai jika ini digunakan sebagai air minum, saudara. Nah, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, masih di halaman muka harian Kompas di sisi sebelah bawah. Ini soal informasi pemantau udara dengan judul alat pemantau terbatas, data yang diperoleh tidak ideal. Jumlah alat sensor pemantau kualitas udara di Indonesia, saudara, ini masih terbatas. Padahal hasilnya penting untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan kualitas udara. Pemerintah masih berupaya menambah beberapa alat pemantau di kota besar untuk membangun sistem peringatan dini kualitas udara buruk.
Nah, saat ini saudara, alat pemantau kualitas udara di Jakarta hanya ada 7 unit. Sebanyak 5 perangkat pemantau dikelola Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien. Ini milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di halaman 15. Informasi di halaman 15 ada judul besar soal isu tambang dengan judul Kisruh Tambang Picu Amuk Massa. Setidaknya saudara ada 10 polisi yang mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo pada Kamis lalu. Dan ini adalah buntut konflik antara masyarakat dan konsorsium perusahaan tambang yang berdiri di atas lahan berlandaskan kontrak karya. Bentrokan terjadi saat unjuk rasa. Ada 2.500 orang yang berasal dari Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP-OP, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Mereka ini mempertanyakan bagaimana kepastian pembagian sebagian lahan di wilayah konsesi tambang emas bernama Pani Gold Project. Informasi selengkapnya saudara Anda bisa simak di edisi Harian Kompas hari ini Sabtu 23 September 2023.